Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Berondong Plus, bagian 34. Apa itu hanya mimpi? Tapi kenapa rasanya begitu nyata? Gumam Elang yang langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia mengedarkan pandangan ke sekeliling, hanya ada pepohonan rindang dan kesunyian yang terlihat. Jelas itu hanya mimpi. Elang yakin dengan kesimpulannya, dia juga tak lupa dengan pembicaraan dalam mimpinya tadi. Sambil melangkah, Elang terus berpikir. Dari mimpi buruk itu, Elang sadar kalau bunuh diri bukanlah hal baik untuk dilakukan. Dia takut dirinya tidak akan tenang saat mati nanti. Elang yakin, mimpi buruk yang dialaminya merupakan teguran. Sejenak Elang menghentikan langkahnya, ia menatap langit senja. Aku sudah mencoba mati, tapi masih diberi kesempatan untuk hidup. Sepertinya alam tidak merestui niatku, ucap Elang. Dia melamun menatap langit. Tolong. Terdengar suara lirih seorang perempuan. Suara itu membuyarkan segala lamunan Elang, dia segera mencari sumber suara. Setelah menelusuri beberapa sudut, akhirnya Elang menemukan perempuan yang meminta tolong. Dia terkejut, karena ternyata perempuan itu adalah orang yang hilang di gunung selama ini. Perempuan tersebut juga yang keberadaannya sedang dicari oleh tim SAR, namanya adalah Aura. Buru-buru Elang hampiri Aura, keadaan kaki perempuan itu tampak terluka parah. Aku sepertinya kehabisan darah, ujar Aura yang jelas sedang menahan sakit. Ya sudah. Aku akan menggendongmu. Kata Elang sembari merobek kain bajunya, lalu dia balut luka di kaki Aura untuk mengurangi rembesan darah yang keluar. Setelah itu, dirinya bergegas menggendong Aura ke punggung. Elang sebenarnya ingin menanyakan banyak hal, namun ditahan karena keselamatan Aura adalah yang utama. Pak, kau tahu jalan pulang? Tanya Aura, wajahnya tampak pucat sekali. Kau tenang saja, aku punya petanya di saku celana. Elang merogoh saku celana, dia mengambil kertas berisi denah gunung. Akan tetapi kertas itu sudah basah karena air sungai. Sial! Umpat Elang. Dia berusaha membaca peta yang sudah basah itu, untung saja gambarnya masih bisa terlihat jelas. Hari semakin gelap, untungnya Aura punya senter kecil untuk menerangi jalan Elang. Elang melangkah mengikuti arahan dari peta yang dibacanya. Ia berusaha berjalan dengan cepat, agar Aura bisa segera ditolong. Dalam perjalanan, entah kenapa pikiran Elang tidak fokus. Apalagi saat Aura memeluknya cukup erat, hingga Elang bisa merasakan si kembarnya yang menempel di punggung. Gelek! Elang menenggak salivanya sendiri. Dia heran kenapa dirinya tiba-tiba berpikiran kotor, mungkinkah karena Elang sudah terlalu lama tidak melakukannya? Apa yang kupikirkan? Lagian aku tidak akan pernah bisa memuaskan nafsuku lagi, keluh Elang dalam hati. Ia perlahan melihat pergerakan kakinya melangkah, saat itulah atensinya tertuju ke celananya. Mata Elang terbelalak. Bagaimana tidak? Dia melihat ada sesuatu yang mencuat dari dalam celana. Elang sempat merasa tak percaya. Tetapi setelah memastikan berkali-kali, dia yakin kalau intinya sedang aktif. Sial! Dia aktif di waktu yang gak tepat. Maki Elang. Elang langsung membekap mulutnya saat sadar kalau dirinya keceplosan. Perlahan dia lirik Aura, gadis itu memejamkan mata. Sepertinya keadaannya sudah sangat lemah, Elang harus membawanya lebih cepat. Ia bahkan tak memperdulikan keadaan juniornya yang sedang aktif. Entah keberuntungan apa yang menimpa Elang saat itu. Tetapi, dia berhasil bertemu dengan para tim SAR, yang terlihat berjalan di atas tebing. Hei! Pak Rizal! Pekik Elang, orang yang dipanggilnya langsung menoleh. Pertolongan segera dilakukan pada Elang dan juga Aura. Elang mendapat cecaran pertanyaan, saat dia bertemu dengan tim SAR. Akan tetapi, dia kesulitan menjawab karena harus mengurus masalahnya terlebih dahulu. Nanti aku akan ceritakan. Sekarang aku harus ke toilet. Ungkap Elang sembari berlari kocar-kacir, ia mengikat jaketnya ke pinggul. Hingga penampakan burungnya yang ngacung tak terlihat oleh siapapun. Saat di toilet, Elang langsung mengatasi masalahnya.
Ia melakukan proses ritual seorang diri, sebab kali ini Elang tak mau lagi main asal celap-celup. Mimpi buruk yang dialaminya, telah membuat dirinya sadar dalam segala hal. Termasuk mengenai pergaulan bebas yang dilakukannya di masa lalu. Setelah sekian lama, Elang tidak merasakan gairah seperti sekarang. Ia keenakan dan nyaris mendesah dengan nyaring. Cukup lama Elang melakukan proses ritual nikmat. Sampai akhirnya dia mencapai puncak kenikmatan, tubuh Elang bergetar dalam sesaat. Cairan susu kental manis juga keluar dari miliknya, dan jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Elang bahkan sampai dibuat kaget sendiri. Anjir! Elang dibuat semakin terkejut, karena keadaan si jagur masih keras. Padahal itu sudah mengeluarkan cairannya. Alhasil Elang kembali mengocok. Untuk kedua kalinya, dia merasakan puncak kenikmatan. Cairan susu kentalnya tetap keluar banyak seperti tadi. Kali ini pasti berhenti, gumam Elang seraya mengamati intinya sendiri, ia menunggu si Jumron melemah. Namun milik Elang tersebut masih saja berdiri menantang dengan gagahnya. Sialan! Apa ini kutukan lainnya? Gumam Elang sambil garuk kepala, karena bingung harus bagaimana, dia memutuskan untuk pergi saja. Kala itu, Elang pergi tanpa sepengetahuan oleh siapapun. Terutama oleh para rekan relawannya dan tim SAR. Elang kembali ke kosan dengan berlari, ia langsung menutup pintu saat sudah berada di dalam. Dengan nafas yang tersengal-sengal, Elang mencoba menenangkan diri. Dia mencoba mencari solusi terbaik. Menurutnya, hal yang paling bijak dilakukan sekarang adalah mendatangi dokter. Elang segera berangkat ke rumah sakit. Dia yang kelelahan, tak sengaja tertidur dalam perjalanan. Saat itulah Elang kembali bermimpi, dia bertemu dengan seorang kakek tua berpakaian putih. Aku akan membantumu mengatasi masalah sekarang, kata kakek tersebut. Siapa kau? Tanya Elang, dia merasa sedang berada di hutan gunung yang didatanginya tadi. Menikahlah. Maka kau tidak akan mengalami gangguan apapun pada alat vitalmu itu, kata sang kakek. Dia tidak menanggapi pertanyaan Elang. Menikah? Dengan siapa? Aku, sudah. Itu urusanmu. Kau harusnya beruntung aku sudah membantu. Potong si kakek. Tapi, belum sempat Elang berucap, kegelapan menyelimuti penglihatannya. Ia lantas terbangun dari tidur. Bersamaan dengan itu, Elang sudah tiba di rumah sakit. Dia segera keluar dari taksi, saat itulah dirinya sadar kalau miliknya sudah tidak mengacung lagi. Alhasil Elang memilih kembali pulang. Dalam perjalanan pulang, dia memikirkan mimpinya tadi. Apakah dia nenek moyangku, pikir Elang, dia jadi tertarik untuk mencari tahu asal-usul keluarganya setelah sekian lama. Besok Elang bertekad mendatangi panti asuhannya dulu. Di sisi lain, keadaan Aura sudah membaik. Kedua orang tuanya juga telah datang karena khawatir, Aura menceritakan perjuangan Elang untuk menolongnya. Cari dia, Pak. Kita harus membalas budi, ujar Aura. Pasti. Papa akan cari dia secepatnya, sahut papanya Aura. Dia merupakan pengusaha kaya raya dalam bisnis minyak sawit. Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Ia mendatangi panti asuhan yang sempat ditinggalinya sejak kecil. Dirinya menemui penjaga panti yang bernama Jihan, Elang menanyakan perihal masa lalunya. Ya ampun, El. Ibu kan sudah berapa kali bilang, kalau kau ditemukan di depan pintu. Tidak ada petunjuk apapun mengenai keluargamu saat pertama kali kau datang, jelas Jihan panjang lebar. Mungkin saja kau melewatkan sesuatu tentangku. Coba ingat lagi, pinta Elang. Jihan otomatis terdiam, dia mencoba mengingat sesuatu tentang masa lalu Elang. Tunggu sebentar, Jihan beranjak sebentar untuk mengambil sesuatu. Tak lama, dia kembali sambil membawa kotak berukuran sedang. Aku mengumpulkan semua barangmu di sini, periksalah. Mungkin ada sesuatu yang ingin kau simpan, ujarnya. Bagaimana kalau aku mengambil semuanya, tidak masalah kan? Tanya Elang. Tentu saja. Bawalah. Sahut Jihan. Elang mengangguk. Ia beranjak meninggalkan panti asuhan, dengan membawa kotak yang berisi barang-barang lamanya.
Saat sudah tiba di kosan, Elang melihat ada seorang lelaki paruh baya berpakaian rapi yang berdiri di depan pintu. "Nah, itu orangnya," seru pemuda yang kebetulan satu kos dengan Elang. Dia menunjuk ke arah Elang, lelaki paruh baya itu segera menghampiri Elang. "Apa kau yang namanya Elang?" tanya si lelaki paruh baya. "Iya." "Kenapa ya, Om?" tanggap Elang. "Kenalkan, aku Ridwan. Papanya Aura, gadis yang kau selamatkan kemarin," ujar Ridwan. Mata Elang membulat, dia mengira sesuatu terjadi pada Aura. "Kenapa, Om? Aura baik-baik saja kan?" tanyanya. "Iya. Dia lebih dari baik sekarang, dan semua itu karena kamu. Aku tak ingin berbasa-basi, kedatanganku ke sini hanya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Selain itu, sebagai papanya Aura aku ingin membalas jasamu dengan sesuatu," jelas Ridwan panjang lebar. "Tidak perlu, Om. Aku ikhlas bantuinya," sahut Elang. "Aku mohon, katakan saja sesuatu yang kau butuhkan. Aku tahu kau hidup sendirian, apa kau butuh tempat tinggal? Atau pekerjaan? Aku akan berikan padamu, kau tidak bisa menolak karena ini adalah permintaan Aura. Dia akan memarahiku, kalau aku tidak memberimu apa-apa." Ridwan berusaha membujuk Elang. Elang seketika terdiam. Ia mencoba memikirkan sesuatu yang ingin dia lakukan. Terlebih, sekarang Elang sudah membuang jauh tujuan bunuh dirinya, sekarang mungkin dia akan memulai tujuan baru. Sampai akhirnya Elang ingat tujuannya dulu, ia selalu ingin memiliki usaha sendiri. Dirinya lantas memberitahukan itu pada Ridwan. "Kau memangnya mau usaha apa?" tanya Ridwan. "Masalah itu, aku bolehkan meminta waktu untuk memikirkannya?" balas Elang. "Tentu saja." Ridwan mengambil kartu namanya, lalu dia serahkan itu pada Elang. "Ini, hubungi aku kalau kau sudah memutuskannya," sambungnya. Elang menerima kartu nama Ridwan. Selanjutnya, dia pun melepaskan kepergian lelaki paruh baya tersebut. Elang masuk ke kamar kostannya. Sebelum tidur, dia memikirkan usaha yang ingin dibangunnya. Elang mencoba mencari sesuatu yang disukai orang banyak, mampu bertahan lama, dan memiliki varian. Saking terlalu memikirkannya, Elang sampai tertidur. Kala pagi tiba, suara ayam berkokok membangunkannya. Saat itulah dia mendapatkan ide. "Ayam!" seru Elang, dia terpikirkan ingin berjualan ayam crispy. Tetapi ayam crispy yang Elang pikirkan ini berbeda dari ayam crispy kebanyakan. Mengingat, Elang cukup percaya diri dalam hal memasak. Tanpa pikir panjang, Elang segera menghubungi Ridwan. Permintaannya tentu langsung diberikan. Karena itu, Elang jadi terlupa untuk memeriksa kotak yang dibawanya dari panti asuhan. Elang memilih untuk memulai usaha kecil-kecilan. Dia menyewa sebuah ruko, dengan uang modal yang diberikan Ridwan. Sebab Elang tak bisa mengambil resiko jika langsung membuat usaha besar, toh dia juga tidak mau merepotkan Ridwan. Semuanya Elang lakukan sendiri, sampai akhirnya dia telah siap untuk berjualan. Di awal berjualan, tentu usaha Elang tidak langsung ramai pembeli. Di hari pertama, bahkan tidak ada seorang pun yang membeli. Elang sempat kalut, namun dia tidak menyerah. Karena itu, dirinya sengaja membeli ponsel agar bisa mempromosikan jualannya. Elang bahkan membuat banner, yang nantinya akan diletakkan ke depan ruko. Setelah mengeluarkan cukup uang untuk promosi, akhirnya para pembeli berdatangan satu persatu. Kedatangan mereka semakin banyak, saat mengetahui kalau rasa ayam yang dibuat Elang enak. Alhasil ayam crispy Elang yang dinamakan ayam rasa itu laku keras. Keberuntungan seolah terus mendatangi Elang, saat lelaki itu sudah memutuskan untuk mengambil jalan hidup yang benar. Suatu hari, Elang kedatangan seorang pembeli tak terduga. "Mau beli ayam rasa?" ujar seorang cewek. Elang hanya bisa melihat siluetnya dari kaca. Wajah cewek itu juga tampak tertutupi dengan ayam crispy Elang yang tersusun. "Rasa apa, Mbak?" tanya Elang. Cewek tersebut tak menjawab. Dia malah berjalan mendekati Elang, saat itulah Elang mengenalinya. "Widih!" seru Elang. "Rupanya di sini kau selama ini, Tukas Widih."
Elang mendengus kasar, dia sebenarnya cukup senang bisa bertemu Widi. Namun, dirinya berusaha menutupi perasaan itu sebisa mungkin. Kenapa? Apa kau mencariku? Tanggap elang. Iya. Aku mencarimu, aku bahkan mendatangi panti asuhanmu, ungkap Widi. Kenapa kau mencariku? Apa kau masih mau menerima cowok cacat sepertiku? Balas elang, dia memilih untuk merahasiakan bahwa dirinya sudah tidak impoten lagi. Elang hanya ingin melihat kesetiaan Widi. Kenapa kau ngomong begitu? Aku mencarimu karena benar-benar sayang padamu. Aku hanya ingin bersamamu, pungkas Widi. Apa kau tidak merindukanku? Tanyanya dengan tatapan lekat, terlihat jelas kalau dia sangat merindukan elang. Elang tersenyum tipis. Tentu saja aku merindukanmu, sahutnya. Widi balas tersenyum, dia segera memeluk elang dengan erat. Semenjak itu, Widi ikut membantu dalam usaha elang. Dia bahkan mencoba membantu elang, mempromosikan ayam rasanya ke ranah yang lebih besar. Aku kenal seorang selebgram di bidang kuliner, aku akan menghubunginya. Mungkin dia bisa membantu mempromosikan usahamu ini, cetus Widi. Selebgram? Dia cowok atau cewek? Selidik elang. Cowok. Tapi dia hanya kenalanku saja, sahut Widi. Apa dia pernah tidur denganmu? Tanya elang. Itu hanya masa lalu. Kau bahkan juga sama kotornya denganku di masa lalu, tukas Widi tak terima. Bersambung.